Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak. Jadi iya, langsung mau mulai ini Kak. Iya boleh, bisa dibuka dulu, terserah kita bagaimana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih dapat bertemu via Meet pada malam hari ini. Sebelumnya makasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Perkenalkan dulu saya, nama saya itu Cindy Nurul Muhliasa Ngaji, mahasiswa PG PAUD angkatan 23 Universitas Islam Makassar. Jadi untuk wawancara ini merupakan bagian dari tugas ujian akhir semester kami, UAS kami, untuk mata kuliah penilaian pembelajaran PAUD. Dosennya itu Ibu Rizkal Fitri. Jadi tugas ini ya Ibu, ya Kak. Cindy, sapa Anta. Iya. Cindy, sapa Anta, nama sapa Anta. Cindy. Iya. Nah, kita asli Makassar atau bukan? Bukan Kak, saya asli orang Sulteng. Oh, orang Sulteng. Iya. Baiklah kalau begitu. Ya. Ya. Silahkan kita lanjut apa yang kita butuhkan. Ya, tugas ini itu kayak bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai praktek penilaian di kelas PAUD melalui wawancara dengan guru di PAUD. Gitu. Oleh karena itu saya sangat tertarik nih untuk mendengarkan langsung bagaimana praktek penilaian pembelajaran yang Kakak lakukan di PAUD di TK Kakak. Jadi sebelum masuk ke pembahasan penilaian, boleh Kakak ceritakan terlebih dahulu begitu, nama Kakak siapa? Sejak kapan Kakak mengajar di PAUD? Belum kenalan Kak. Oke, baik. Ya, terima kasih sebelumnya sudah sebagai ajar saya juga belajar saya sama seorang mahasiswi yang kuliah sama saya juga sedang menempuh pendidikan tapi di Universitas Terbuka. Oh iya. Ya, jadi saya itu namanya Sri Indrawati, sapaannya Sri. Oh Kak Sri, jadi bisa panggil Kak Sri Biasa saja. dipanggil boleh ya. Asalnya saya itu dari daerah Takalar tapi mengajarnya jelas suaranya? Iya Kak, jelas. Oh ya, ngajarnya di kota Makassar, jadi jarak dari rumah ke tempat mengajar itu sekitar kurang lebih 1 jaman. Oh jadi kakaknya pulang balik nih dari Makassar, Takalar. Masya Allah. Betul. Jadi perjalanannya itu ya Masya Allah. Terus Di TK mana Kak? mulai mengajar. Di TK mana kakaknya mengajar? Di TK Umana. Nah, itu yang terdaftar di Dapodik namanya itu KW Umana. Ya, terus mengajarnya itu sejak perkiraan bulan Oktober 2019. Wah, sudah lama sekali mengajar. Iya, jadi melalui Masya Allah. Jadi melalui masa COVID, sudah melalui masa COVID mengajar
di masa COVID. Jadi banyak sekali suka dukanya selama ya sebelum COVID, masa COVID, setelah masa COVID, seperti itu. Ditambah lagi dengan ada beberapa kali kan, terhitung beberapa kali pergantian kurikulum. Iya. Dari kurikulum 2013 masuk lagi kurikulum Merdeka, terus di kurikulum Merdeka sekarang kan Pembelajaran ganti-ganti mendadak. sebenarnya, tapi ya betul seperti yang masih dipelajari juga kan. Iya. Jadi intinya kita sebagai guru tetap belajar gitu, sama-sama belajar. Seperti itulah perkenalan singkatnya dari saya. Iya. Nah, sebelumnya Cindy juga mengajar. Oh belum kak, baru Belum. Calon ibu guru. Amin amin. Ya, Ibu. Sekarang sudah semester 5 ya? Semester 5. Iya kak, semester 5. Oke. Cukup ya perkenalannya. Iya, makasih banyak kak. Ada lagi yang mau ditanyakan soal perkenalan? Mau tanya ini kak, kakaknya asli PAUD, kuliah PAUD. Waktu awal masuk di kelompok bermain itu masih lulusan SMA. Nah, kayaknya kurang lebih waktu 3 tahun baru ini kuliah, karena sambil ngumpulin ini dulu uang semester kan. Jadi di tahun ketiga baru berani daftar untuk lanjut ya, dan sendirinya mau juga tapi di UT. Masya Allah kak. Iya. Karena sudah tadi perkenalan, sudah tanya-tanya, langsung saja kak ya. Kakaknya lelah ya dari Takalar Makassar, untuk mau istirahat juga kan hari Minggu. Jadi langsung saja ke Hari Minggu jadi yang seperti itulah. Langsung saja ke pertanyaan wawancaranya. Oke. Bagaimana kakak melakukan penilaian harian di kelas? Bagaimana? Kalau bagaimana itu biasanya kan kami tersedia format penilaian. Ada beberapa format penilaian seperti checklist, catatan anekdot, hasil karya. Sebelumnya itu juga masih aktif menggunakan ini foto berseri. Oh iya. Tapi di tahun ini tuh sudah ditiadakan, dan juga ada penilaian sumatif, dan biasa di akhir semester itu ada dari rangkuman semua itu dimasukkan dalam portofolio. Oh iya. Seperti itu. Jadi yang seperti Cindy juga tahu dan sudah dibahas mungkin di perkuliahannya ya, format, kalau kami tuh format penilaian itu tidak mesti sama formatnya, tapi bagaimana kita bisa melihat sisi perkembangan anak seperti itu. Jadi melalui observasi ataupun observasi secara langsung, baik itu melalui kegiatan yang saat mereka main atau pada saat mereka berkegiatan yang memang sudah dirancang sebelumnya. Seperti itu bentuk penilaiannya. Biasanya itu kalau sudah melakukan penilaian itu kayak metode atau alat yang digunakan untuk mencatat perkembangan anak tadi ya, kayak checklist. Jadi kakaknya bawa kertas begini, kertas yang dibawa atau bagaimana? Oh tidak, biasanya kalau kami sih pakai fleksibel saya, kami manfaatkan HP atau notes kecil. Iya. Tapi jarang sih pakai notes kecil, paling kayak HP. Jadi ya tergantung gurunya bagaimana dia lihat kejadian yang terjadi sama anak tuh, dia kami catat inti-intinya saja. Misalnya pada saat ini yang bisa masuk catatan anekdot, misalnya pada saat berkegiatan terus di anaknya ada kejadian yang tiba-tiba, terus pada saat itu kita ada di sana, kita ada di sekitar anaknya. Nah di situ kita amati, misalnya
si anak ini merebut mainannya, terus yang satunya misalnya si A merebut mainan si B, terus si B itu mungkin karena dia tidak suka dan anaknya ini masih dalam proses meregulasi emosinya, dia itu still refleks atau memukul temannya. Nah itu kami penilaiannya itu tidak langsung menghentikan apa yang terjadi, tapi kami lihat dulu apa yang akan anak-anak lakukan ini, apakah si A akan membalas si B atau bagaimana. Jikapun itu tidak, kami akan datang untuk menengahi mereka, dan tidak pada saat itu kami catat, tapi setelah kejadian tersebut kami catat, oh ternyata si ini. Jadi kalau kejadian khusus seperti itu kan bisa masuk di catatan anekdot. Oh iya. Nah kalau catatan hasil karya itu berupa penilaian yang dimana ada hasil karya anak-anak, baik itu berupa lomba kegiatan ataupun karya yang dia buat seperti itu. Baik. Jadi kalau dalam kayak setiap kegiatan begitu, kakaknya itu lihat aspek yang dia amati gitu. Apa saja aspek yang kakaknya amati saat melakukan penilaian harian? Oh iya, karena kan sebelumnya sudah ada, kan sebelumnya kita buat modul aja kan, atau RPM sekarang PPM. Nah itu kan sudah diambil tujuan pembelajarannya, sudah termuat tujuan pembelajarannya dari PPM itu dibuatkan checklist, penilaian checklist. Nah misalnya di dalam satu hari itu muncul misalnya dari kegiatan yang kita sudah buat yang termuat dalam PPM, misalnya kegiatan misalnya tujuan pembelajarannya itu anak mampu mengenal simbol kah seperti itu, terus kegiatannya tuh misalnya anak menghitung benda dan mencocokkan. Nah di situ kan kita bisa ambil, di situ kita nilai. Nanti pada saat akhir kegiatan, bagusnya sih supaya penilaiannya itu otentik. Nah pada saat hari itu kita menilai tepat penilaian. Kalau untuk penilaian checklist, nah yang anekdot itu yang kadang kejadian-kejadian krusial yang tidak ditentukan. Kadang misalnya catatan anekdot itu tidak aspeknya itu tidak termuat dalam PPM, tapi ada dari CP-CP yang menjadi panduan kita sebagai guru. Misalnya pada saat di pekan ini ternyata anak-anak itu misalnya kayak dia dapat meregulasi emosinya atau dia menyampaikan emosinya, terus dia anak ini ada kejadian yang kayak tadi, catatan anekdotnya. Nah di situ kan tidak termuat misalnya di PPM yang kita buat. Misalnya di PPM itu cuma dari CP Jati Diri itu tidak termuat, kita tidak masukkan, tapi kejadian ini ada. Nah kita bisa buatkan di catatan anekdotnya itu tujuan pembelajaran yang berbeda dari kejadian yang muncul. Seperti itu. Sama kalau kami tuh format dari catatan anekdotnya itu termuat indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, tapi sekarang itu kayaknya sudah terganti, bukan indikator lagi, berubah KKTP sekarang ya. Jadi kalau catatan anekdot itu ya kejadian yang kita bisa, kalau kan yang saya pahami itu kita bisa ambil indikator aspek perkembangannya meskipun tidak termuat dalam PPM. Iya. Adapun kalau misalnya ya lanjut. Jadi kakaknya ini fokus lebih pada keterlibatan anak atau pada aspek lainnya begitu? Melibatkan anak dan aspek. Coba diulang soalnya terputus. Ya kak? Coba diulang
Putus. Oh, tadi eh, Hmm. fokus, apakah fokus kakak itu lebih pada keterlibatan anak ataupun ke aspek lainnya? Sebenarnya hal ini berkaitan. Nah, misalnya fokus ke anak dalam satu kelas itu kan kita bisa amati secara umum. Nah, untuk misalnya kita dari mana sebagai guru, tergantung strategi guru. Misalnya dalam satu hari itu dia mau menilai 3 orang anak, terus sesuai dengan aspek perkembangan yang dimuat dalam PPM-nya itu bisa seperti itu. Terus misalnya dalam satu kelas itu kan ada 15 ini misalnya. Terus mungkin kalau saya pribadi dalam satu hari itu 15 anak itu masih sulit untuk menilai semuanya keseluruhan. Makanya kami diarahkan itu untuk membagi penilaian di tiap harinya 3 orang anak kah di tiap harinya itu diamati perkembangannya. Terus besoknya lagi anak yang berbeda. Oh, jadi kayak satu hari Iya. hari ini si anak kayak Andini, besoknya Ridho. Iya, misalnya kalau saya misalnya di hari Senin itu kan kami ada di sentra literasi. Nah, ada pun kegiatan itu yang berkaitan sama dasar-dasar literasi. Nah, misalnya di hari itu saya mengambil 3 orang ABC. Nah, di AB pada saat mereka berkegiatan yang menggunakan LK atau pada saat kegiatan inti, di situ yang saya amati 3 orang anak ini. Adapun yang lainnya itu tetap kami dampingi, tapi tidak fokus. Maksudnya kami tetap observasi secara umum, tapi terkhusus untuk 3 orang ini yang kami buatkan penilaian hasil karya pada hari itu. Nah, untuk catatan anekdot itu beda lagi. Mungkin pada saat hari itu ada yang muncul kegiatan yang sebelumnya, misalnya si ini tidak sering nangis, sebelumnya tidak sering nangis, terus pada saat itu dia nangis sampai merengek-merengek. Nah, itu yang kami ambil bisa jadi catatan anekdot, meskipun tidak ada dalam strategi penilaian kami pada hari itu. Jadi besoknya lagi berbeda orang yang kami nilai. Kalau misal berbeda orang begitu nanti dikumpulnya itu pas di akhir semester pembelajaran. Di akhir semester pembelajaran penilaian sumatifnya kan, kalau kan yang harian itu formatif semua, yang termasuk hasil karya, checklist, catatan anekdot itu kan semua termasuk penilaian formatif. Nah, untuk penilaian sumatifnya itu akan dikumpulkan dalam satu bentuk, itu portofolio dan juga narasi laporan perkembangan. Setelah itu seberapa sering kakak ini memberikan umpan balik kepada anak setelah penilaian? Kalau misalnya dari skala 1 sampai 10 itu 8. Karena apa kak? Karena misalnya saya mungkin ambil kasus-kasus saja ya. Iya. Misalnya kalau menurutnya Cindy bagusnya saya ambil kasus apa ini menurutnya, supaya ada sharing. Menurutnya Cindy Kasus bagusnya saya bahas tentang apa? lebih kayak anak-anak yang aktif banget aja deh kak. Aktif banget. Iya. Nah, Jadi kayak susah dikontrol, jadi kita harus kayak memberikan susah umpan balik. dikontrol. Nah, terus kira-kira yang ini itu termasuk di aspek apa menurutnya Cindy? Yang apa? Anak yang sudah dikontrol. Yang anak-anak sulit dikontrol. Menurutnya Cindy ini termasuk aspek apa? Sosial emosional kak. Iya, sosial emosional. Dan sosial emosional untuk di kurikulum Merdeka itu termasuk di capaian apa? Nilai agama budi pekerti, jati diri atau STEAM? Jati diri.
Iya, betul. Jadi kalau misalnya nih, tadi apa lagi pertanyaannya? Maaf lupa. Kalau seberapa sering kakak itu memberikan umpan Ah, balik kepada anak setelah penilaian? misalnya anak yang aktif, kami beberapa anak ada yang seperti itu. Nah, Alhamdulillah. terus ya alhamdulillah. Terus anak yang aktif itu berbeda-beda. Entah saja dia memang kebutuhannya untuk bergerak atau memang mereka pada saat itu belum fokus. Ya. Nah, untuk penilaiannya kan itu bisa termasuk checklist. Nah, kalau yang kami lakukan setelah mungkin dari satu pekan atau beberapa waktu, misalnya pada saat awal kegiatan, biasanya kan kami kasih pengarahan, terus anak ini misalnya si A, pada saat kami sebelum masuk kegiatan itu kasih pengarahan, dia bicara terus sama temannya, bicara terus sama teman-teman, lari-lari atau dia colek ke temannya atau menunggu fokus temannya. Itu pada saat itu kami evaluasi dulu, kami observasi hari kedua, oh seperti itu, tapi kami masih menyimpan di memori seperti itu. Terus hari ketiga mungkin selama sepekan masih seperti itu, kami susun strategi kira-kira apa ya yang menyebabkan anak seperti ini. Nah, waktu berikutnya kami coba umpan anak-anak. Misalnya pada saat itu dia belum mau mendengarkan arahan, kami coba tanya, apa yang mau didengarkan dulu, bu guru atau kamu? Kalau misalnya mau didengarkan, oke, kita akan dengarkan dulu. Misalnya, oh si A lagi cerita apa, ibu guru lagi cerita ini. Kalau mau didengarkan, siapa yang mau didengarkan, ibu guru dulu atau si A? Nah, kalau si A itu respon misalnya diam atau apa, berarti dia sadar, oh ternyata pada saat itu dia lagi ditegur. Nah, kami mengusahakan anak-anak yaitu paham ada waktu di mana mereka berbicara, ada waktu di mana mereka bermain, dan waktu sebagainya. Jadi pada saat kegiatan itu supaya teman yang sudah siap belajar itu, mereka yang misalnya si A ini dia juga tahu saat itu ada orang yang berbicara, dia meskipun kebutuhannya itu bergerak atau apa, setidaknya dia berusaha duduk seperti itu. Jadi kami umpan baliknya itu paling tanya, siapa yang mau didengarkan dulu, ibu guru atau kita. Kalau misalnya dia yang mau didengarkan, oke, kami kasih. Dan kami juga ada ini yang kami pakai itu, misalnya anak yang lari-lari atau masih sibuk cerita, pada saat kami bicara, kami tanya lagi atau buat kesepakatan kan. Biasanya sebelumnya itu buat kesepakatan kelas kan sama mereka. Nah, kalau misalnya pun kesepakatan itu beberapa anak kadang belum sadar. Kalau misalnya kesepakatan itu dibuat, kadang oh iya setelah ditegur kembali lagi, tidak fokus. Nah, yang kami lakukan, oh iya saat ini kita sudah mau belajar, jadi yang mau ikut belajar boleh duduk di sini, jadi yang belum siap boleh bercerita dulu, boleh main, terserah kita mau tidur atau apa, tapi bukan di tempat ini, kita bisa ada pojok, kami bahasakan pojok tenang. Ya, jadi mungkin kami buat mat atau karpet di ujung-ujung kan, tapi tetap ada di area tengahnya. Jadi kami minta anak-anak itu yang belum siap atau masih mau bercerita boleh ke sana, nanti setelah itu baru boleh gabung sama guru sama teman-temannya. Waktu awal kami ada respon dari anak tersebut. Dia itu bilang, oh iya saya belum siap. Dia mengarah ke pojok tenang. Nah, setelah beberapa menit karena pembahasan sudah mulai asik, sudah mau diarahkan anak-anak menjadi kegiatan, dia datang
dia sampaikan, Bu Guru saya sudah siap. Oh. Jadi dari situ bukan kami berusaha bagaimana, bukan kami bilang jangan lari-lari, jangan bicara dulu, begini Iya, ya. iya. Kami berusaha, dia sendiri yang menyadari pada saat itu ini adalah waktu kita mendengarkan, nanti sebentar mereka gilirannya yang berbicara atau bergerak seperti itu. Kalau contoh kasus anak yang aktif bergerak, kalau itu sih umpan baliknya. Iya. Bisa kakak memberikan contoh nih kegiatan apa yang biasanya dinilai setiap hari? Kalau setiap hari itu kan beda sentra. Di sentra kalau misalnya ini coba saya tampilkan di sana. Coba saya buka dulu ya modul, pakai modul yang dulu saja jadi Iya, Kak. harus terlihatkan. Jadi setiap harinya itu berbeda-beda kegiatan tergantung mereka nilai. Untuk lagi loading. Kalau sini pernah buat penilaian. Penilaian? Buat penilaian. Iya, Iya. Kak. Kayak modul ajar gitu, jadi sudah ada penilaian apa yang dipakai. Iya. Coba saya bagikan. Sepertinya saya tidak. Oh, ini bagikan ini. Saya screen saja deh. Iya, Kak. Saya kirim di WA nih. Ya. Saya kirim di WA, Kak. Nggak tahu, Kak, bagikan lah ya. Coba beda. Iya, sama. Tengah. Wait. Begini nih. Mana dia tuh? Coba kita lihat. Oh iya, Kak, kelihatan. Jadi tiap harinya itu berbeda kegiatan, berbeda penilaian. Kayak misalnya di sini di hari Senin. Nah, di sini juga kami tandai ada TP1 dari yang pertama di atas ada tujuan pembelajaran kan, ini 1 sampai 6. Nah, di situ ada nilai agama budi pekerti, terus jati diri, sama dasar literasi informasi. Nah, jadi untuk penilaian tiap harinya itu kami sesuaikan. Misalnya di hari Senin ada TP1 dan TP2 yang termuat. Misalnya di sini bercakap-cakap tentang kucing ciptaan Allah. Nah, ini kalau bercakap-cakap itu menurutnya Cindy termasuk bisa masuk penilaian apa? Ceklis, anekdot, hasil karya atau hasil karya? Kalau bercakap-cakap dia masuk di penilaian.
Tergantung Bisa sih kakak, checklist juga sebenarnya. boleh dia masuk di checklist ataupun catatan anekdot, karena tidak tahu kan mungkin ada anak-anak kan tiba-tiba dia mau Bercerita. awalnya dia Iya. diam, dia mau bercerita. Mm, Iya, betul. iya. Sama betul itu seperti yang disampaikan Cindy. Jadi dari hari Senin ini kan sebelumnya sudah dibuat format checklist kan dari 6 TP yang ini, dari 6 TP, terus di hari Senin itu ya kita lihat TP yang sudah kegiatan yang memuat TP-nya itu yang kita nilai. Misalnya di sini kegiatan bercakap-cakap. Nah, pada saat kegiatan bercakap-cakap kita lihat semua anak, karena kan checklist bisa masuk checklist. Untuk checklist kan semuanya, Iya. semua anak kan. Nah, situ kita menilai secara umum kayak mereka apakah mereka sudah mengenal bagaimana cara merawat, mengenal kunci adalah ciptaan Allah. Nah, kayak seperti di sini karena TP-nya TP 6, anak mengenal bunyi huruf fonetik dan atau mulai merangkai beberapa bentuk huruf. Nah, tentang kegiatan itu seperti menirukan huruf dari kata kucing. Nah, untuk kegiatan ini kami khususkan yang kami tadi saya sampaikan, misalnya 3 orang anak. Misalnya 3 orang anak, di situ saya nilai untuk di TP ini. Nah, untuk hari berikutnya itu berbeda lagi, anak yang berbeda. Tapi kan misalnya 3 orang anak di hari Senin, 3 orang anak di hari Selasa, itu akan berputar lagi. Jadi untuk pekan depannya berbeda. Di hari Senin itu anak yang di hari Selasa berpindah. Anak ya begitu. Jadi mereka dapat masing-masing dapat di bagian hari Senin. Oh iya, jadi kayak makanya tadi kayak gue bingung ini kalau menilainya saya 3 orang ini bagaimana ya supaya tidak iya. Jadi kalau misalnya di hari Senin ini ABC, terus hari Selasa CDE. Nah, nanti pekan depan CDE itu akan saya nilai di hari Senin. Akan maju lagi seperti itu. Jadi masing-masing dapat bagian dinilai dari bagian mana huruf apa dan lain-lain. Tapi ini kan berbeda tergantung gurunya bagaimana dia strateginya menilai. Mungkin juga ada guru yang langsung 1 hari itu anak, tergantung. Kalau saya pribadi itu dibagi-bagi. Di kelasnya kakak itu ada berapa anak? Kalau saya ada 12 orang, tapi mengajar juga untuk di TK. Untuk kelompok bermainnya beda juga. Wah. Sudah. Sedikit, tapi untuk penilaiannya itu menjadi tantangan. Sampai saat ini juga jujur masih berusaha untuk kayak menilai tidak lewat dari waktu. Karena itu tantangan sekali. Seperti itu. Jadi meskipun kayak misalnya kita mengajar, misalnya kalau kelas saya anak TK yang saya pegang itu TKB 12 orang, untuk anak KB kelompok bermain itu usia 3-4 tahun 4 orang, tapi masing-masing mereka dibuatkan penilaian. Dan tentunya berbeda juga capaiannya kan. Usia 3-4 tahun sama 5-6 tahun berbeda capaiannya. Wah, ya kak, makasih banyak kak. Jadi kita itu tadi penilaian harian kak, yang tadi saya tanyakan. Iya. Masuk ke penilaian mingguan. Ya. Nah, apa sih fokus utama penilaian mingguan dalam penilaian mingguannya kakak ini? Apa fokus utamanya? Kalau penilaian fokusnya kalau saya itu apakah kegiatan yang ini karena berusaha kayak pembelajaran diferensiasi kan, sesuai kebutuhannya anak. Apakah kegiatan yang sudah saya berikan ke anak-anak itu memang sesuai dengan kemampuannya.
dari mereka itu apakah misalnya 3 orang anak ini mungkin di level 1, 4 orang anak ini di level 2, apakah sudah mencapai dari kegiatan yang saya buat. Lebih ke situ sih sebenarnya, berhasil tidak, kayak bagaimana prosesnya mereka atau usahanya mereka. Misalnya ada anak yang, karena kan dalam satu kelas itu berbeda-beda, ada Iya. yang mungkin sudah kenal di angka di atas 10, bahkan ada yang 1 sampai 5 itu masih meraba-raba. Nah Iya. itu kayak butuh usaha bilang bagaimana keduanya bisa berjalan beriringan. Nah untuk penilaiannya itu tetap bukan membedakan, tapi bagaimana usahanya anak untuk belajar dan ikut aktif berkegiatan. Lebih ke sana penilaiannya. Walaupun hasilnya itu mungkin di poin berapa, Jadi tapi Kak, tetap menjadi evaluasi. oh ya, kalau misal tadi ada yang belum lancar 1, 2, 3-nya begitu, dan yang belum, yang sudah, jadi apa yang kakak lakukan begitu untuk meningkatkan si kemampuan yang belum, anak yang belum terlalu lancar tadi 1, 2, 3-nya? Nah sesuai pengalaman, Mas, itu kan di TKB yang saya ajar itu ada anak yang bahkan sudah mengenali konsep penjumlahan, sedangkan ada 2-3 orang itu lebih ke huruf. Kalau angka alhamdulillah mereka sudah bisa, misalnya ini lebih ke huruf. Ada yang bahkan sudah bisa membaca, Iya. ada yang kalau mengkategorikan, mungkin saya kategorikan 3, sudah bisa membaca, sudah bisa mengenal suku kata, ada yang mengenal huruf, dan yang satunya ini masih meraba huruf. Bahkan huruf dari namanya itu belum bisa. Nah, waktu tahun lalu yang anak ini yang masih meraba huruf dari namanya itu, setelah beberapa kali atau lihat perkembangannya, ternyata belum dia kenali huruf dari namanya. Nah jadi saat itu kami ajak bagaimana, kalau tidak salah kami kasih tiket, itu tiket menulis. Kami coba tiket menulis, jadi bukan istilahnya kertas KTS yang satu bar itu yang dikasih, tapi kami buatkan alat-alat tiket. Nah tiket, jadi kami, siapa yang mau tiket menulis. Nah jadi bagi yang mau, kami tidak paksa ini kamu harus tulis ini. Jadi bagi yang mau, kami coba misalnya si A, dia memang ini masih meraba-raba namanya. Nah, jadi kami minta kami tuliskan di situ, silahkan tulis namanya dan kenali hurufnya. Ini kan belum bisa dibaca sama anak bagi yang meraba-meraba ini. Nah misalnya ini si A, jadi kami kasih kertasnya, ini tiketnya, boleh kita tulis namanya, kami bahasakan, kita tulis nama A. Terus setelah mereka pulang, kami infokan persambungan ke orang tuanya, bilang maaf Bu, tadi kami tuh berikan kertas tiket istilahnya untuk anak Ananda, untuk menguatkan dia mengenali huruf dari namanya. Ternyata cara ini berhasil di anak A. Alhamdulillahnya setelah beberapa kali dia itu sudah mulai percaya diri menuliskan namanya, meskipun saat itu beberapa huruf dari namanya itu belum dia kenali betul. Nanti semester berikutnya ternyata dia sudah lancar mengingat huruf dari namanya. Ya, jadi strategi ini belum tentu cocok sama anak yang lain. Iya. Jadi bikin strategi baru. Iya,
jadi misalnya pada saat itu ini kan anak-anak yang masih meraba huruf. Nah, ada pun anak yang minta tiket, yang mau juga tiket, tapi dia sudah kita sudah tahu kemampuannya sudah mengenali huruf alfabet. Nah, di situ kami tuliskan, silahkan Cing tulis A sampai mungkin H, seperti itu. Atau bisa tirukan, misalnya pada saat itu mereka belajar tema buah, silahkan tulis buah kesukaan bersama Umi. Tentunya ini dipersambungkan ya sama orang tua, Iya. supaya orang tuanya juga bisa bantu. Jadi kayak nanti setelah Seperti dari itu sekolah, sih. dari rumah juga bakal lanjutkan begitu. Iya, karena kalau meskipun di sekolah sudah diajarkan ini itu, tapi Di di rumahnya rumah tidak tidak ada penguatan lagi, stimulasi ya. sama aja. Seperti itu ya. Oh iya. Karena kadang ada orang tua yang berharap penuh dari sekolah, sedangkan rumah kan salah satu tempatnya anak-anak untuk stimulasi, karena di sekolah kan cuma beberapa jam. Di rumah lebih banyak. Gitu. Jadi dia dari tiket itu alhamdulillah, kayak misalnya ada anak yang pengenalannya masih belum, itu mereka ambil bawa pulang, kembalikan, meskipun itu tulisannya masih acak-acakan, tapi setidaknya mereka sudah berusaha. Dan situ sih apresiasinya, maksudnya usaha dari anak. Dan kalau dari kami kita tiket yang strategi itu tidak semua anak yang bisa, tidak semua anak yang cocok. Jadi ada juga yang cocoknya mungkin tebak-tebakan seperti itu. Kayak misalnya kira-kira huruf apa ya, a apa ya, ayam, api, air, seperti itu. Nah, kadang B-nya itu kan bebek, kadang ada juga daun yang sebutkan, tapi yang anak-anak sebut tuh kami berusaha untuk tidak langsung salah itu, coba B apa ya, B nah, seperti itu. Jadi kita sebisa mungkin tidak langsung memotong pendapat anak-anak, karena kan kita bertanya pendapat mereka. Nah, mereka menyampaikan pendapatnya meskipun itu belum sesuai konteks kan. Jadi dari satu kegiatan itu banyak sekali sebenarnya ada perkembangan yang bisa dinilai. Tapi kembali lagi pada saat hari itu yang terbuat dari modul ajar atau PPM itu apa, kita lebih fokusnya di sana. Kita lebih fokusnya apa tujuan pembelajaran yang kita buat dari PPM. Jadi biasanya kalau maaf, tidak berbelit-belit, bisa aku menyampaikan. nggak apa-apa kak, nanti bakal nanti dinonton ulang lagi videonya ini. Mohon maaf sebelumnya kak, tapi saya rekam ini, saya rekam pakai HP. Iya. Tadi maksud saya itu Cindy paham dialek saya itu? Iya, bisa? paham. Campur-campur. Paham kak. Iya, siapa tahu. Kasih ini bahasa apa ini Cito? Ada juga teman-teman di Makassar, jadi ya. Iya, berarti sudah terbiasa ya sama dialek Makassar. Iya. Ya, oke lah. Langsung saja. Selanjutnya itu kalau kakaknya ini mengukur bagaimana kakak itu mengukur kemajuan anak dalam waktu seminggu. Kemajuan. Ini contoh seminggu ya? Iya. Ini dari untuk semua aspek atau bagaimana? Boleh juga, tapi bisa juga yang
modul ajarnya yang difokuskan gitu. Iya, kalau yang disampaikan tadi sama Cindy itu tetap berpatokan sama format penilaian yang sudah dibuatkan sebelumnya Iya. dari tujuan pembelajaran yang diambil dari PPM atau modul ajar. Dari situ yang dilihat misalnya kalau mingguannya itu mungkin per subtopik atau subtopik, per mingguan subtopik, maaf ya, kalau subtopik itu per mingguan. Tapi biasanya kami melihat semua itu per topik itu baru dirangkum. Kalau untuk mingguannya itu paling dari hasil karya, catatan anekdot atau checklist. Dilihat lagi kembali, oh di checklistnya si ini sudah bisa ini, lebih ke checklist biasanya kami lihat. Iya, seperti itu. Kalau mingguannya lebih ke checklist. Metode atau instrumen apa yang biasanya kakak gunakan? Oh ya tadi ya checklist. Iya, checklist hasil karya. Kalau sebelumnya itu ada checklist hasil karya, rubrik, metode seri, catatan anekdot, sematik dan. Dari sekarang itu sudah dikurangi, sisa checklist, catatan anekdot, hasil karya sama rubrik. Nanti di akhir baru sematik. Jadi ada di Oh iya. ya. Itu sebenarnya dan rubrik. Iya, kalau rubrik sini juga sudah pelajari rubrik. Jarang sih kalau pakai rubrik penilaian, lebih kayak checklist, hasil karya atau catatan anekdot. Paling sering itu sebentar. Jadi tergantung ini sih juga. Biasanya kakak itu memiliki rubrik atau sistem penilaian tertentu? Kalau di sekolah itu sudah ada rubrik, yang dibuat. Sudah ada format rubrik, ya, yang dibuat. Jadi rubrik itu hampir mirip sama checklist sebenarnya, tapi seperti itu kami bagi juga anaknya. Jadi kalau di rubrik ini lebih ke masing-masing anak atau masing-masing, tetap anak di hasil karya, di rubrik itu anak-anak masing-masing ada penilaiannya. Karena kan misalnya ada satu topik pembelajaran itu kan ada 4 pekan. Jadi dari 4 pekan itu mereka semua dapat giliran bikin hasil karya di rubrik. Yang intinya di catatan, yang intinya kalau di checklist itu mereka semua dapat, tapi secara langsung kalau rubrik dengan hasil karya itu kami bagi. Senin 3 orang mungkin, Selasa 4 orang mungkin, dan seterusnya. Dan itu digilir. Kembali lagi juga dulu berbeda-beda. Iya. Seperti apa sih proses analisis hasil penilaian mingguan yang biasanya kakak lakukan? Hasilnya? Iya, proses analisis itu hasil penilaian mingguan. Analisisnya biasanya kami ini jadi bahan evaluasi kayak kegiatan pembelajaran ini yang cocok, kegiatan pembelajaran ini yang bisa buat anak-anak tertarik atau terlibat semuanya. Kalaupun misalnya dari kegiatan itu mereka kurang aktif, pekan depannya itu kami buat kegiatan misalnya tentang huruf atau angka dan sebagainya, itu kami buat kegiatan yang mungkin
lebih buat mereka interaktif, kolaboratif seperti itu, bekerja sama sama temannya, supaya di sisi lain mereka bisa membangun kerjasama. Jadi biasanya juga kami itu dalam satu pekan, mungkin dalam satu topik itu ada kegiatan yang bekerja sama, kolaboratif antar anak-anak. Jadi untuk analitiknya itu ya sebagai evaluasi untuk saya sebagai fasilitator. Bagaimana kakak itu tak melibatkan orang tua dalam proses penilaian mingguan? Jika iya, bagaimana caranya biasa? Mungkin sejauh ini kami bukan mingguan, tapi per 2 bulan sekali. Adapun itu biasanya kasus-kasus tertentu biasanya lewat via WA atau minta orang tua tertentu langsung. Nah, sama seperti tadi yang kasusnya misalnya ada anak yang butuh stimulasi lanjutan mengenal angka, huruf dan lain-lain, itu kami persambungkan lewat WA, hubungi orang tua dari sekolah, persambungkan ke orang tuanya. Nah, untuk rutinnya itu biasanya kami di 2 bulan sekali ada pertemuan orang tua. Situ kami bisa juga dapat dari orang tua, anaknya seperti ini. Jadi ada umpan balik juga dari orang tua. Kak, masih ada satu lembar lagi. Boleh. Nah, ini sudah masuk ke penilaian bulanan. Lumayan ya. Iya, lumayan. Oh iya. Masya Allah. Bagaimana Ini Kak? sesuai yang saya pahami ya. Iya. Karena saya masih belajar. Bagaimana kakak ini menyusun penilaian bulanan? Penilaian bulanan itu masuk ke sumatif. Iya. Sumatif itu dari checklist yang kami kumpulkan. Misalnya satu anak itu dari 4 subtopik, tujuan pembelajaran itu kami kumpulkan semua. Bagaimana saya bahasakan itu? Dan misalnya kan kami buat proses dulu sebelumnya. Proses itu terdiri misalnya satu topik, misalnya topik diri sendiri, ada 4 pekan. Di proses itu ada nilai agama budi pekerti dengan mungkin 5 poin, nilai agama budi pekerti, tujuan pembelajarannya, terus jati diri ada 5 poin, dan untuk di dasar literasi numerasi itu mungkin lebih dari 5. Nah, dari situ prosesnya sebenarnya kami ambil dari checklist semua untuk penilaian sumatif, disusunnya dari penilaian checklist. Jadi misalnya di topik 1 nilai agama budi pekerti ada subtopik 1 ada dua tujuan pembelajaran di capaian nilai agama budi pekerti ya, kami pindahkan ke kolomnya, misalnya si A, terus di pekan kedua nilai agama budi pekerti pindahkan sampai selesai. Nah, kalau untuk formatnya itu di sumatif itu kami ada keterangan kayak mahir, cakap, mulai berkembang, belum muncul, seperti itu. Jadi di situ semua bisa dirangkum dari hasil checklistnya. Misalnya di bagian sumatifnya itu anak memahami bahwa makhluk hidup di sekitar
sekitarnya merupakan ciptaan Allah. Jadi misalnya di ini tema binatang, dari 4 pekan itu, yang misalnya dari di pekan ketiga anak-anak itu sudah kenali betul bahwa kucing ciptanya Allah, tapi di pekan 4 dia mungkin menjawab bukan Allah. Nah tapi kan dia sudah tahu di awal, di pekan ketiga dia sudah menyebutkan Allah. Nah jadi kami penilaian akhirnya di sumatif itu kami kasih bukan MB, mulai berkembang karena dia belum konsisten menyebutkan. Nah misalnya anak mengenal bunyi huruf fonetik atau mulai merangkai beberapa bunyi huruf. Di pekan pertama dia itu mengenal mungkin dia lupa. Di pekan ketiga dia sudah kenal lagi A, B, C, D. Pekan keempat dia mengenali A, B, C, D. Nah, penilaian sumatifnya itu kami kasih antara cakap dan berkembang. Nah, kalau berkembang itu dia mulai konsisten, tapi karena masih dibantu. Nah, untuk cakapnya itu dia konsisten dan mandiri. Nah, untuk bagian yang mahir, dia bahkan bisa mengajarkan ke temannya. Seperti itu. Jadi untuk somatik itu dari checklist yang dikumpulkan, dan untuk keterangan itu ada belum muncul, masih berkembang, cakap dan mahir. Itu tingkatan-tingkatannya yang di penilaian somatif. Kalau itu yang kami pakai di tempat lembaga kami. Jadi apa yang biasanya kakak lakukan jika anak ini menunjukkan kemajuan atau kebutuhan khusus selama penilaian bulanan ini? Apakah ada tindakan lanjut atau apa? Kalau misalnya di tujuan pembelajaran ini, misalnya anak memahami bahwa makhluk hidup di dekatnya merupakan ciptaan Allah, itu dominan mereka sudah bisa. Jadi untuk menyusun proses atau tujuan pembelajaran di topik berikutnya itu kami tidak mengambil lagi anak memahami bahwa makhluk hidup, tapi tingkatan yang di bawahnya lagi, tingkatan di atasnya. Misalnya kan mungkin kita sudah tahu taksonomi Bloom kan? Iya. Ya, jadi itu tingkatan itu karena kan memahami mungkin bagian di dasar, nah di atasnya lagi. Jadi untuk kalau misalnya anak-anak sudah kenal dominan atau hampir semuanya sudah bisa memahami atau menyebutkan binatang itu ciptaan Allah atau tanaman itu ciptaan Allah. Nah, nanti lagi bagaimana mereka mengaplikasikan. Mungkin mereka menyayangi binatang dengan tidak menendang, atau misalnya kalau lihat sebut dia tidak langsung injak-injak. Nah, di situ lagi yang jadi tujuan pembelajaran berikutnya. Jadi tidak diambil lagi. Kalau sudah bisa kan anak-anaknya, jadi kalau sudah bisa dan minat bisa, ditingkatkan lagi di bagian mengaplikasikan. Jadi kalau udah bisa mengaplikasikan, ditingkatkan lagi. Iya, naik lagi untuk topik berikutnya, kita lihat lagi kira-kira ini, walaupun misalnya lebih banyak yang belum ya, kita ambil lagi di situ, dikuatkan lagi. Tidak apa-apa dikuatkan lagi. Yang kami dapatkan yang diarahkan itu kalau misalnya anak-anak dominan yang belum, ya kita dikuatkan lagi. Kecuali dominan yang sudah bisa diambil tingkatan di atasnya, terus anak yang misalnya 1-2 ini bisa sambil dikuatkan beriringan. Dan bagaimana kakak ini menggunakan hasil penilaian bulanan untuk mendukung pembelajaran anak? Apakah ada strategi
yang diterapkan berdasarkan itu hasil penilaian? Tunggu dulu, saya menganalisa dulu pertanyaannya. Bagaimana? Anda kakaknya menggunakan hasil penilaian bulanan untuk mendukung pembelajaran anak. Apakah ada strategi yang diterapkan itu berdasarkan hasil penilaian? Iya, hampir mirip tadi yang misalnya kayak itu yang tadi kasusnya apa lagi yang meraba-meraba huruf. Iya. Iya, hampir mirip seperti itu. Kalau penilaian bulanan misalnya pembelajarannya pakai lebih bagaimana anak-anak bisa belajar dengan menyenangkan. Kalau misalnya dalam kegiatan di 1 bulan itu beberapa kegiatan itu tidak terlibat, nah di bulan berikutnya cari lagi kegiatan yang bisa pancing dia untuk ikut serta dan aktif. Kalau yang kami terapkan itu biasanya anak-anak paling senang, kami sudah lihat anak-anak itu senang kegiatan mencari misalnya tema kayak kemarin apa ya, tema binatang kemarin waktu binatang hutan kami membuat kegiatan itu. Kalau misalnya kan bisa dibuatkan kegiatan langsung ada gambar terus dikelompokkan begitu kan. Iya. Ukuran misalnya binatang hutan yang besar yang kecil bisa langsung semut kecil, gajah besar, tapi kami buat kegiatan yang melibatkan Aduh, halo Kak. Keluar. Jaringan Kak, itu jaringan siapa ini? jaringannya saya ini terputus tadi. Sampai di mana tadi? Tadi ya Iya, kegiatan ya. yang menyenangkan. Nah iya, Mencari. kegiatan yang menyenangkan. Misalnya tadi itu bisa saja mungkin sebelum itu bisa biasanya mungkin saya kasih kegiatan langsung misalnya ada gambar bisa langsung dikelompokkan ini besar ini kecil, tapi setelah melihat keterlibatan anak itu kurang dari hasil observasi dari penilaian kayaknya anak ini butuh sih bergerak, kayaknya anak ini senang tertantang. Makanya untuk berikutnya buat kegiatan yang bisa menguatkan, bisa menumbuhkan hal itu. Nah, jadi saya buatlah kegiatan gambar binatang itu digulung terus dimasukkan ke sedotan. Dan sebelum kegiatan itu anak-anak diajak untuk menghitung berapa misalnya saya sudah sediakan 24 jenis binatang dengan berbagai ukuran besar dan kecil. Nah, di depan anak-anak sebelum mereka mempunyai misi untuk mencari gambar tersebut, kita sama-sama bahas peraturan kegiatan atau apa tujuan kegiatan ini, bagaimana misinya. Nah, jadi anak-anak dilibatkan. Tidak kami langsung sebutkan ini ada 24 gambar ya, tidak, tapi kita sama-sama anak-anak ada berapa gambar ini yang Ustazah sudah sediakan. Jadi mereka sambil menghitung 1, 2 sampai seterusnya. Jadi setelah mereka hitung, nah mereka itu harus ingat ada 24 gambar. Jadi setelah 24 gambar mereka tahu ini ada 24 gambar, tapi mereka belum tahu gambar binatang apa saja yang ada dalam, dan mereka akan mencari. Setelah itu kami sebarlah gambar itu sebar di halaman sekolah. Nah,
tapi anak-anak masih posisi di dalam, jadi mereka tidak lihat waktu kami menyebarkan gambarnya. Setelah gambarnya sudah selesai, mereka itu diajak untuk mencari gambarnya. Nah, mereka mencari gambarnya, ada yang mungkin ada yang bahkan tidak dapat sama sekali gambarnya. Nah, di situ karena waktu di awal kan kami sudah bahas bagaimana kalau ada temannya yang tidak dapat gambar, tidak dapat ini sedotannya. Nah, di sana juga jadi bahan pancingan untuk mereka untuk berbagi. Jadi kalau yang dapat duluan jadi dia kasih ke temannya. Iya, tetapi tidak langsung kan kasih temannya itu tidak dapat, tapi dari mereka sendiri, ataupun bisa kita sebagai guru yang ada di sana, tapi bisa kasihan si A tidak dapat. Waktu itu ada yang tidak dapat, jadi kan tidak dapat temannya ini, ini kita ambil saja dua punya saya. Nah, jadi muncul lagi, bisa jadi catatan anekdot. Nah, jadi dari satu kegiatan yang mungkin sederhana, ini ceritanya kegiatan cuma mengelompokkan, tapi karena dikombinasikan ada maksudnya melibatkan mereka bergerak, karena kan anak suka bergerak dan di luar ruangan, jadinya lebih menyenangkan. Karena sebelumnya kami lihat kalau di dalam ruangan terus seperti ini, ada yang cepat sekali selesai, ada yang masih butuh didampingi. Makanya coba kegiatan yang bagaimana mereka lihat dari sisi lainnya, mungkin mereka berbagi, atau mungkin mereka mencari bagaimana caranya mereka memperhatikan yang ada di sekitarnya. Jadi kegiatan itu misalnya untuk bulan depannya kami lihat dari hasil itu penilaian yang dibuat. Ternyata kami ingat dari penilaian itu, ternyata pada saat kegiatan ini si anak ini tidak terlibat dengan baik, ini mungkin butuh kegiatan apa begitu. Jadi itu untuk penilaian bulanannya yang berkaitan dengan penilaian bulanannya, dan sebagai evaluasi untuk buat kegiatan berikutnya. Iya. Ini pertanyaannya ini lagi kayak pertanyaan sebelumnya, itu kayak bagaimana kakak ini melaporkan hasil penilaian bulanan itu kepada orang tua. Berikan contoh. Melaporkan penilaian bulanan dengan konsolidasi yang 2 kali, 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Iya, 2 bulan sekali. Kami tidak mengambil 1 bulan sekali karena lihat juga kondisi orang tua yang dominan bekerja. Jadi kami ambilnya 2 bulan sekali. Itu pun kadang ada orang tua yang tidak bisa hadir, jadi paling di akhir semester baru mereka bisa ketemu sama kami. Jadi sebaiknya sih kami berharap sama orang tua untuk 2 bulan sekali itu mereka hadir supaya tersambung kan kegiatan-kegiatan apa yang ini anaknya sudah berkembang. Adapun mungkin yang sering bikin ini sama temannya, berkasus sama temannya, jadi bisa disampaikan secara langsung, karena kalau lewat HP ya biasa penangkapannya berbeda kan orang tua gitu. Jadi kalau pelaporan itu kami pakai 2 bulan sekali ke orang tua. Ini juga maaf terluput, kalau untuk pelaporan harian itu juga maksudnya yang berkaitan dengan orang tua itu kami ada buku komunikasi. Buku komunikasi? Iya, di buku komunikasi itu ada kolom juga yang catatan guru, tapi jarang sih sebenarnya ada terisi. Itu jadi dikasih ke orang tua? Iya, itu anak-anak setiap hari bawa. Jadi kalau di sekolah setelah
di akhir kegiatan itu guru tulis, oh hari ini anak-anak kegiatan ini, hari ini kegiatan ini, terus ada juga kolomnya anak terlambat, anak bisa apa lagi ya, ada beberapa poin sih di buku komunikasi itu. Nah nanti anak-anak bawa kembali lagi ke rumah, nanti orang tuanya lihat, oh hari ini anak-anak sudah menghafal surah ini, anak-anak belajar ini. Iya, iya, iya. Jadi seperti itu. Jadi kalau di buku komunikasi itu bisa jadi ini sih bahan ya, bahan sebagai orang tua juga untuk bahas mungkin apa yang dilakukan anak-anak selama di sekolah. Iya, iya. Masuk lagi kan ke penilaian semester. Iya boleh. Untuk penilaian semester ini, apa tujuan utama dari penilaian semester di kelasnya kakak? Penilaian semester, Tujuan. penilaian semester ini yang kalau saya pahami berarti ini masuk di narasi laporan perkembangan. Iya, kan semester itu sudah di akhir biasanya. Iya, berarti ini termasuk portofolio sama raport. Iya, tujuan dari penilaian semester di kelas kakak itu lebih apa? Kalau sebelum membuat ini apa, sebelum menyusun raport dan portofolio itu mereka kan ada evaluasi. Nah di evaluasi itu bukan menjadi patokan sih, tapi sebagaimana mereka dilihat. Kalau evaluasi ini lebih ke, kalau di lembaga kami itu lebih ke hafalan, karena kalau untuk aspek perkembangan yang lainnya itu sehari-hari kan sudah termuat juga di checklistnya ataupun di hasil karya atau anekdotnya. Nah untuk semester tujuannya adalah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dibuat selama satu semester. Iya, iya. Singkat-singkat saja kak, sudah mau malam ini. Sudah malam dari tadi. Dan bagaimana kakak ini melakukan evaluasi yang lebih mendalam untuk penilaian semester? Jenis data apa yang biasanya kakak kumpulkan? Tadi ya, checklist. Pada semester itu lebih ke ini catatan anekdot sama hasil karya kalau saya, tapi tetap juga ini pakai checklist, tidak sumatif, karena kan checklist sudah termuat di sumatif. Sumatifnya, jadi kan sumatif sudah memuat tujuan-tujuan pembelajaran yang dibuat sebelumnya, yang diambil sebelumnya. Seperti itu. Tadi kak belum di yang bagaimana kakak itu melakukan evaluasi yang lebih mendalam begitu? Oh iya deh, Iya. evaluasi mendalam. Saya catat juga dulu. Oh iya, saya kembali lagi tidak menilai hasilnya, lebih ke prosesnya. Terus kayak bagaimana anak-anak ini berusaha. Misalnya itu tadi, kembali lagi yang Ini kayak pertanyaannya cuma terulang-ulang. kalau menurut yang saya paham itu berkaitan semua nih. Kalau saya, iya seperti itu, tidak cuma menilai dari hasilnya, tapi bagaimana selama satu semester itu anak berproses.
Biasanya seperti itu. Biasanya itu aspek apa yang biasa kakak perhatikan gitu selama penilaian semester? Apa? Aspek apa yang kakak perhatikan itu selama penilaian semester? Penilaian semester. Iya, aspek yang diperhatikan. Apakah hasil ini kayak mempengaruhi rencana pembelajaran untuk semester berikutnya atau? Iya, sangat berpengaruh. Karena dari situ aspek yang misalnya tujuan pembelajaran yang sudah dikuasai sama anak-anak, ya tentunya untuk semester berikutnya ditingkatkan lagi kan. Dari memahami, mengaplikasikan, mengaplikasikan sampai di atasnya mencipta, seperti itu. Lebih ke ini juga kayak bagian pengetahuannya, keterampilannya sama sikapnya. Karena termuat semua kayaknya di CPTP, sudah termuat di CPTP. Jadi saya tidak tanyakan lagi deh, ini pertanyaan nomor 16-nya ini kayak bagaimana kakak itu memberikan umpan balik kepada orang tua mengenai hasil penilaian semester. Karena tadi sudah ya di penilaian mingguan sama harian, jadi kalau dijelaskan lagi mirip saja. Iya, hampir mirip. Tapi kalau di maksudnya kayak Semester. akhir semester itu lebih banyak sih yang bisa disampaikan ke orang tua. Kayak misalnya pengaruh screen time, nah itu kan bisa jadi ini bahan sama orang tua. Karena ada juga kasus di mana anak-anak itu dia misalnya di sekolah dia mengucapkan bahasa yang Kasar, tidak baik. bisa tidak sopan. Nah itu ternyata digali-gali, ternyata dia dapatnya contoh di HP. Nah di akhir semester itu kami juga catat dan sampaikan ke orang tua. Pernah juga kami dapati ini anak yang mencekik temannya. Nah ternyata itu anak ini dia melihat Film, video. mungkin potongan video, entah potongan video atau filmnya yang utuh itu, kalau tidak salah yang ini yang Witness Day, yang film barat. Nah itu kan ada, saya juga sempat pernah lihat itu kayak horor juga, horor trailer kayaknya deh. Nah anak itu mencontohkan adegan yang ini mencekik teman. Nah jadi pada saat itu anak temannya ini lagi berselisih dengan temannya yang lain, tapi si anak ini dia yang malah menyerang temannya, padahal bukan dia yang berselisih. Tapi di sisi lain sepertinya anak ini mau membela temannya, tapi caranya yang belum tepat. Nah jadi dari situ kami juga sempat juga pesankan ke orang tua. Nah, karena kejadian ini kami khawatirnya kalau disimpan di akhir semester, makanya pada saat itu kami persambungkan secara langsung, karena ini kasus yang menurut kami kalau didiamkan juga tidak bagus kan, apalagi ini berkaitan dengan temannya. Jadi ternyata pada saat setelah selesai pembelajaran, kami tidak langsung, pada saat kejadian itu kami tidak langsung kayak ulik anak tersebut, tapi setelah selesai temannya masing-masing mereka sudah tenang, kami coba tanya si anak
Ternyata dia sampaikan, oh saya lihat di video, di HP, di film, terus dia berimajinasi. Dia Astaga. sampaikan, iya, dia sampaikan begini, ustazah itu di film, ya jahat tuh saya ini. Terus kenapa kita ini teman tak karena saya itu lihat di video ustazah. Jadi di luar ini kan prediksi, Iya. ternyata dia mau bela temannya, tapi caranya yang tidak tepat. Jadi saat itu kami persambungkan. Nah, hal-hal seperti ini juga dibahas lagi pada saat akhir semester ke orang tua. Jadi bilang bagaimana orang tua juga coba diperhatikan tontonannya, coba kita kontrol atau buat kesepakatan sama Ananda tayangan apa saja yang boleh dilihat, atau seperti itu biasanya kalau untuk di akhir semester. Kalau untuk pertemuan khusus ini kayak lebih tatap muka ya Kak. Iya, tatap muka. Karena kan 2 bulan sekali yang untuk pertemuan rutinnya 2 bulan sekali tatap muka, yang di akhir semester juga tatap muka. Jadi Paling kalau yang lewat WA itu kayak kejadian yang kayak tadi langsung disampaikan. Kalau misalnya kejadian anaknya mungkin memukul atau dia kecil, bukan lebih ke jatuh begitu, atau kejadian-kejadian yang harus segera disampaikan, itu biasa langsung dipersambungkan. Jadi sebenarnya apa sih tantangan terbesar yang kakak itu hadapi dalam melakukan penilaian di kelas PAUD? Observasi itu alhamdulillah bisa, tapi yang untuk tantangannya itu menyalin ke dalam format. Menyalin? Kayak misalnya memindahkan apa yang sudah diobservasi dari anak tersebut. Kayak misalnya pekan ini kan hari ini kan sudah hari Sabtu Ya. di pekan ini kan hitung Senin. Nah, penilaian yang saya yang di hari Senin itu misalnya 3 orang anak ini menjadi tantangan itu karena belum saya masukkan ke dalam format hasil karya, jadi masih dalam bentuk catatan kecil gitu. Sebenarnya pada saat hari itu bagusnya saya sudah buat hasil karyanya karena sudah ada foto dan juga ada observasi yang saya lihat pada hari itu. Tapi kendala saya ini kendala internal sih sebenarnya, ya, lebih ke kendala internal. Kalau yang lainnya alhamdulillah bisa observasi, dan lebih ke kendala internal. Dan bagaimana kakak ini memastikan bahwa penilaian yang dilakukan itu adil dan objektif? Adil dan objektif. Saya menilai sesuai dengan ini anak dan kebutuhan kemampuannya. Karena di kelas kami juga kan ada anak yang berkebutuhan khusus. Jadi sekolah kakak inklusif? Iya. Jadi kalau misalnya kami di checklistnya misalnya ada anak, misalnya tujuan pembelajarannya anak dapat menyebutkan Allah sebagai pencipta. Nah terus anak ini ADHD atau speech delay kan belum masuk kan di sana. Nah jadi kalau misalnya contoh di penilaian akhir semesternya itu atau di narasinya itu kami bukan tidak mampu menyebutkan, tapi kami narasikan anak belajar atau anak berada di sekitar guru dan teman saat mengenal Allah sebagai pencipta. Nah, jadi kami sesuaikan saja sama kemampuan anak-anak.
Karena kalau misalnya termasuk tidak adil kalau misalnya anak yang ADHD terus penilaiannya anak menyebutkan nama Allah kan. Ya karena kan mereka memang butuh butuh tapi mereka berbeda cara penyampaiannya. Iya seperti itu, jadi lebih ke situ. Kalau misalnya pun kayak tadi yang ada yang belum paham namanya, nah, jadi penilaiannya itu kan bilang Anda berusaha mengenali huruf dari namanya, berusaha mengenal ini, seperti itu. Jadi kalau untuk yang sudah di atasnya mungkin lebih ke apresiasi, Anda sudah bisa dan tinggal dan lebih dikuatkan lagi, seperti itu. Apakah ada saran atau praktik terbaik yang ingin kakak sampaikan kepada mahasiswa PAUD tentang penilaian pembelajarannya? Sarannya pada saat misalnya kalau di luar kendala saya itu menjadi saran. Kalau suatu saat nanti sudah waktunya misalnya Cindy sudah jadi guru PAUD, usahakan penilaian itu Cindy kerjakan sesuai jadwalnya. Nah, terus yang tadi karena Cindy karena tadi dua pertanyaan terakhir yang adil dan objektif, nah, sesuaikan dengan kondisi anak dan kemampuannya. Karena yang kami dapatkan juga ilmunya, anak usia dini itu mereka bukan tidak bisa, tapi mereka berproses. Jadi sekecil apapun itu prosesnya kita hargai, dan yang belum muncul itu kita bantu stimulasi. Seperti itu. Terima kasih banyak Kak. Dan juga pertanyaan terakhir ini, apa harapan kakak itu terhadap perkembangan sistem penilaian di PAUD untuk kedepannya? Harapan kakak? Kalau harapannya saya lebih ke bagaimana ya? Tidak mesti banyak format penilaian, tapi mungkin 1-2 bentuk penilaian, tapi di situ merangkum mungkin mencakup hal-hal yang penting yang bisa dinilai untuk anak-anak. Karena di sekarang posisinya kalau saya pribadi itu 4 jenis penilaian. Jadi kalau kedepannya sebenarnya bagus karena ini kan berbeda-beda jenisnya. Checklist, hasil karya kan bisa dilampirkan fotonya, rubrik. Tapi untuk kedepannya lebih ke saya sebenarnya sih. Iya, kalau untuk penilaian kedepannya itu sudah ini sih bagus karena bertahap. Misalnya dari checklist nanti disusun menjadi sumatif, dari hasil karya nanti disusun jadi portofolio, begitupun catatan anekdot. Nah, tinggal gurunya dia untuk mengatur manajemen waktu untuk bisa menyelesaikan itu semua, menjadi administrasi. Karena kalau saya pribadi itu masih terkendala di bagian yang tadi menyalin ke format ini. Nanti kalau Cindy ke depannya tuh kalau sudah bagus manajemen waktunya, insya Allah. Amin. Kalau kan sudah tahu, jadi lebih enjoy membuat penilaian. Sebenarnya enak sekali buat penilaian. Pada saat misalnya kegiatan itu, misalnya kegiatan mengelompokkan, pada saat membuat narasi itu kalimat itu bakalan kayak keingat lagi, si anak ini tadi loncat, dia kegirangan dapat atas pasnya gini. Pada saat buatnya tuh kalau sudah diingat
itu enak sekali. Tapi yang jadi permasalahan itu kalau dibuatnya mungkin 1-2 pekan setelah kegiatan yang dilakukan. Sudah lupa. Itu yang iya, kadang ingatnya itu bukan sama persis Iya. pada saat kejadian pada saat hari itu. Jadi ya kedepannya ya tinggal personal saja. Kalau untuk keseluruhan penilaian itu cowok yang sudah diberikan sama pemerintah, karena sudah kasih kasih kebebasan juga untuk tiap lembaga buat formatnya kan, tidak Iya. mesti satu format khusus. Yang penting ada di dalamnya yang termuat tujuan pembelajarannya dan identitas. Sudah Kak, sudah selesai. Makasih banyak Kak sebelumnya. Kalau sudah selesai, Iya, atas ketersediaan waktu yang telah diluangkan, berbagi pengalaman, pengetahuan dalam untuk penilaian pembelajaran ini. Mudah-mudahan Ya. wawancara ini bisa jadi manfaat untuk saya, manfaat juga untuk kakaknya, Amin. dan memberikan pemahaman yang lebih untuk saya. Amin, dalam penilaian Amin, amin, pembelajaran kedepannya. Iya, dan ya yang kalau dari saya, mohon maaf kalau berbeli-beli caranya menyampaikan. Lagi sebenarnya kalau dari yang tadi semua pertanyaan yang disampaikan itu, kalau saya pribadi itu berkaitan semua. Ya, jadi tinggal Cindy saja yang mengambil yang sesuai dengan yang Cindy juga pelajari, dikaitkan lagi sama apa yang saya sampaikan, karena saya juga rasa yang saya sampaikan itu mungkin ada beberapa keluar dari konteks, tapi itu yang saya sampaikan apa yang saya alami juga, yang saya pahami. Jadi tidak semuanya yang saya tadi sampaikan itu sesuai mungkin dengan teori, tapi itu saya coba trial and error saja juga. Ya, makasih banyak sebelumnya Kak. Makasih banyak. Iya. Sudah gitu saja Kak. Mau foto Oke. dulu Kak? Mau dokumentasi? Boleh. Screenshot. Ya. Dulu. Oh iya. Nah, Oke. 1, 2, 3. Sudah Kak? Oke, sudah. Ya, makasih banyak. Sama-sama, semoga tugas akhirnya sesuai dengan usaha yang dilakukan. Amin, amin. Makasih banyak Kak. Sudah jam berapa ini, Wi? Makasih banyak Kak, selamat istirahat juga. Iya, sampai jumpa. Terima kasih ya. Terima kasih ya, makasih banyak juga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Mama dari jam berapa sampai jam berapa? Ini tarik kamu atau tidak, kurang ajar kalau